Assalamualaikum anak-anakku sekalian. Hari ini kembali di hari terakhir di pekan ini kita masih membahas tematik di tema 1. Hari ini bisa dibuka buku tematiknya halaman 16 ya. Hari ini kita akan membahas yang berkaitan dengan muatan PPKN atau PKN ya. Kalau di LKS-nya bisa dibuka halaman 14. Nah, tugas sekarang kita garis bawahi terlebih dahulu bersama-sama, dipegang pensil dan penghapusnya. Kita garis bawahi dulu di LKS halaman 14 ya, mengenai nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila pada kehidupan sehari-hari. Yang hari ini akan kita bahas adalah di sila pertama dan di sila kedua. Yuk digaris bawahi bersama, mulai dari nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila pada kehidupan sehari-hari. Kemudian langsung ke paragraf kedua. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara mengandung nilai-nilai yang dijadikan pedoman bagi bangsa Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, yang pertama akan kita bahas adalah tentang sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, di garis bawahi lagi, pada sila pertama ini mengandung arti bahwa bangsa Indonesia memiliki kebebasan untuk menganut agama dan menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya. Kemudian langsung ke mengajak manusia Indonesia untuk mewujudkan kehidupan yang selaras, serasi, dan seimbang antar sesama manusia Indonesia, antar bangsa maupun dengan makhluk ciptaan Tuhan lainnya, sehingga menimbulkan rasa sayang, rasa menghargai, dan rasa mengayomi. Jadi nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama tadi setelah dijabarkan di atas ini dipoinkan seperti ini. Bahwa sila pertama itu meyakini adanya Tuhan yang Maha Esa. Kita sebagai manusia, sebagai bangsa Indonesia terutama harus yakin bahwa Tuhan yang Maha Esa itu memang ada yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Yang kedua, langsung di sini menjalankan semua perintah Tuhan dan menjauhi segala larangan Tuhan. Ya, jadi segala yang diperintahkan kita jalankan dan segala yang dilarangnya harus kita jauhi. Nah, itu makna dari sila pertama. Kemudian ada lagi saling menghormati dan toleransi antar pemeluk agama. Nah, tidak boleh mengejek agama lain, ya. Tidak boleh mengganggu temannya yang sedang beribadah. Ya, jadi harus saling menyayangi, menghormati dan toleransi artinya. Yang keempat, kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Jadi kalau teman kita ingin melaksanakan ibadah, itu tidak boleh kita ganggu, tidak boleh kita halang-halangi. Ya, misalnya yang orang Islam mau melaksanakan sholat, sudah waktunya sholat zuhur misalnya. Yang orang beragama Nasrani temannya malah ngajak main, nah itu tidak boleh. Kemudian di hari Minggu misalnya yang Nasrani ingin pergi ke gereja, tapi yang orang agama lainnya misalnya temennya dari agama Islam atau agama lainnya Hindu Buddha malah ngajak dia main. Udah sih nggak usah ke gereja, kita main aja yuk. Nah itu tidak boleh ya. Jadi tidak boleh membatasi atau mencegah teman kita untuk beribadah gitu ya. Nah, itu untuk sila yang pertama. Banyak macamnya ya, banyak contohnya lagi kayak beribadah atau baca doa sebelum makan, baca doa sebelum tidur. Nah, itu juga termasuk pengamalan di sila yang pertama. Masih banyak lagi. Kemudian di sila yang kedua, nah ini bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab.
Nah, langsung ke sebelah sini mengandung pengertian bahwa bangsa Indonesia diakui dan diperlakukan sesuai harkat dan martabatnya selaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Sama derajatnya, sama martabatnya, ya, kemudian sama hak dan kewajibannya, tanpa membeda-bedakan agama, suku, ras, dan keturunan. Ya, jadi tidak ada yang kaya maupun yang miskin itu akan mendapatkan perlakuan hukum yang sama, akan diperlakukan apalagi di hadapan Tuhan ya. Kalau di hadapan Tuhan mau kaya, mau miskin itu tidak ada artinya. Yang membedakan hanyalah keimanannya, ya. Jadi sesama manusia tidak boleh membeda-bedakan, apalagi suku, bangsa. Saya emang nggak mau main lah sama anak yang kulitnya hitam, nggak mau lah main sama orang Kristen, nggak mau main sama orang Islam, itu tidak boleh. Jadi sesama teman harus saling menyayangi, menghormati, tanpa membeda-bedakan suku, ras, dan keturunannya. Oke, lanjut ya. Sehingga dalam sila kedua ini terkandung nilai-nilainya apa saja? Yang pertama, pengakuan terhadap adanya harkat dan martabat manusia. Nah, ini jadi tidak boleh kita semena-mena ya terhadap manusia, baik teman kita, tetangga kita, saudara kita, apalagi orang lain. Yang kedua, adanya pengakuan manusia sebagai makhluk yang paling mulia diciptakan oleh Tuhan. Ya. Yang ketiga, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, mendapatkan perlakuan yang adil, kemudian mengembangkan sikap tenggang rasa dan tidak berbuat semena-mena. Membantu teman yang sedang kesusahan atau yang sedang tertimpa musibah, kemudian membantu teman yang jatuh dari sepeda, jatuh dari pohon, kemudian menjenguk teman yang sedang sakit, itu termasuk juga pengamalan di sila yang kedua. Nah, mungkin ini yang bisa digarisbawahi. Tugas dari Bu Guru hari ini, anak-anak memberi tanda kalau di LKS memberi tanda silang dan checklist sesuai dengan pengamalan di sila pertama. Ini tugas yang pertama ya yang di LKS. Kemudian ada juga yang di buku paket. Kalau buku paket halaman 17 sama memberikan checklist 1 ya. Checklist 1 pada kegiatan yang menunjukkan sila pertama dan checklist 2 pada kegiatan yang menunjukkan sila kedua Pancasila. Ini mudah ya, diperhatikan tuh. Selain LKS dan buku paket tadi yang harus disilang dan diceklis, ini ada yang harus ditulis ulang tentang materi yang berkaitan dengan Pancasila. Nah, ini Ibu rangkumkan sedikit bahwa Pancasila itu artinya adalah 5 sila. Ini diusulkan oleh 3 tokoh negara, yaitu Muhammad Yamin, Insinyur Supomo, dan Insinyur Soekarno. Dari ketiga orang ini, awalnya mereka mengemukakan tentang 5 dasar ya. Muhammad Yamin mengemukakan 5, ngasih usul. Supomo ngasih usul 5 juga. Insinyur Soekarno juga ngasih usul 5. Tetapi di antara 3 orang ini, yang usulannya diterima adalah usulan dari Insinyur Soekarno. Ya, ini sudah pernah kita bahas di kelas 5 ini sebetulnya ya. Ini mengulang lagi. Kemudian sehingga pada saat mengusulkan itu, kebetulan pada tanggal 1 Juni usulan dari Insinyur Soekarno itu disetujui. Oleh karena itu, hari lahirnya Pancasila itu diperingati setiap tanggal 1 Juni. Ya, jadi kalau ada pertanyaan, hari lahir Pancasila diperingati setiap tanggal titik-titik. Jawabannya adalah 1 Juni. Nah, Pancasila itu di Indonesia sebagai apa sih? Pancasila kan sebagai dasar negara ya. Dasar negara kita adalah Pancasila. Ternyata memiliki kedudukan. Apa saja kedudukan Pancasila di Indonesia? Yang pertama adalah
Nah, ini yang pertama adalah sebagai ideologi negara. Apa artinya? Jadi sebagai pedoman bangsa Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian sebagai pandangan hidup, berarti mempersatukan dan memberi petunjuk mencapai kesejahteraan lahir dan batin seperti Al-Qur'an ya. Kalau Al-Qur'an kan pandangan hidup umat manusia atau umat Islam. Tujuannya buat apa? Untuk mencapai kebahagiaan dunia akhirat. Nah, kalau Pancasila juga sama sebagai pandangan hidup. Berarti untuk mencapai kesejahteraan lahir dan batin yang pasti di dunia, khususnya di Indonesia. Kemudian sebagai jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Artinya, ciri khas bangsa Indonesia yang membedakan dengan bangsa lain. Nah, di dalam nilai-nilai Pancasila tadi itu terkandung banyak sekali nilai, yaitulah yang membedakan Indonesia dengan bangsa-bangsa yang lainnya. Jadi ciri khas bangsa Indonesia, ya. Kemudian yang terakhir adalah sebagai tujuan bangsa Indonesia. Tujuannya apa? Untuk mencapai masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur. Semuanya terkandung di dalam nilai-nilai Pancasila. Nah, ini tugas yang harus dikerjakan hari ini, menggarisbawahi LKS halaman 14 sampai 15. Kemudian memberi checklist di LKS halaman 15 dan di buku paket halaman 17, serta menulis ulang materi yang barusan tadi Bu Guru sampaikan. Nanti akan Bu Guru fotokan supaya mempermudah untuk menulisnya. Kalau yang belum paham, bisa ditanyakan. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.